Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petualang Bocah Gaib Jati, pemirsa Nusantara. Malam ini petualang Bocah Gaib berada di Dusun Kaligaleh, Kelurahan Kalijoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan di sini kita akan menguak yang itu daripada talang peninggalan Belanda yang ada di depan kita ini, nanti bersama Mbah Gaib dan Ustadz Tungki, dan kita akan langsung lanjut untuk menuju ke mereka, dan nanti kita akan buat sejarah daripada talang peninggalan Belanda. Mari pemirsa Nusantara. Nah, inilah pemirsa daripada peninggalan zaman Belanda dulu. Mari pemirsa, kita ambil ke depan. Nah, inilah daripada peninggalan zaman Belanda dulu. Kalau tahunnya sih kurang begitu tahu, tapi inilah peninggalan daripada peninggalan Belanda. Mari pemirsa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nusantara. Ini adalah pendopo daripada Talang Londo yang berada di Kabupaten Secang ini, dan mari kita langsung masuk dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz pemirsa Nusantara. Kita akan menguak daripada tadi Talang Londo peninggalan zaman Belanda, dan kita panggil daripada Ustadz Tungki. Pak Ustadz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya. Tadi saya sudah berjalan dari awal menuju ke sini, dan bisa cerita sebelum tentang Talang Londo yang berada di Kabupaten Secang. Ya, sebelumnya sebenarnya ini bangunan sudah lama. Lama ya, Pak? Ya, lama. Ini salah satu dari peninggalan seorang, mungkin bisa dikatakan orang asing yang bersinggah sana di sini, ya, ataupun pada zaman dulu, zaman kerajaan ya, kemungkinan dia zaman Belanda, ya. Nah, itu salah satu mendatangkan simbolis ataupun peninggalan yang bersejarah. Nah, ini Talang Londo ini, Pak Ustadz, ya, itu tujuannya daripada dulu orang Belanda buat apa ini? Ini sebenarnya kalau saya lihat dari sejarah, ya, ini sebenarnya dulu sebelum
peradaban zaman modern sekarang Ya. itu sebenarnya buat antisipasi ataupun tempat secara pengairan dari Oh, kampung ke pengairan. kampung, Iya. dari desa ke Berarti desa. mungkin dulu sini ada gersang ya di Ya, sebelahnya ya? ada kemungkinan satu gersang. Yang kedua, dataran lebih tinggi ke yang rendah, mungkin juga ada pengairan itu. Ke atas ini juga sungai. Oh dulu? Ya, Hingga sungai, terus mungkin dari sebelah itu karena ada penyeberangan lah. untuk pembuatan. Ya, Oh, begitu. salah satunya seperti itu. Dan nanti bersama Pak Ustadz, Budi juga Pak Boy, kita akan juga menguak misteri apa yang berada Iya, di ya. Talangondo ini ya? Ya, ya kalau misteri ataupun sejarah daripada makhluk astral di sini banyak Banyak sekali. banyak, bahkan bukan cuma sebatas makhluk astral yang ada di sini, Ya. bahkan dari bagian bisa dikatakan kayak kodam-kodam luar ataupun salah satu dari orang Londo itu atau orang dari Belanda itu ada di daerah sini. Nah, mungkin nanti Kita lebih lanjut, kita lebih lanjut langsung dengan sama Pak Pak Boy. Boy. Mungkin mau langsung Ya. aja Pak Boy. Pak Boy bisa hadir. Pemeriksaan sementara kita akan memanggil narasumber cerita kita yaitu Mbak Boy yang selalu berada di channel Petualang Kita. Assalamualaikum Mbak. Ya. Monggo Mbak. Langsung setengah jam. Nah, nah, ini Pak Ustadz mau ngobrol nanti soal menguak masalah mistik dan juga aura yang ada di Talang Londo ini ya Pak. Pendagangan Belanda Pak. Itu gimana Pak? Tadi kalau aku bisa melihat dari bangunan Ya, masih asli, asli. ya masih ada bangunan Belanda. Ya. Tapi walaupun ada bangunan Belanda yang membangun dan kondisi juga tetap banyak Indonesia. Orang Indonesia itu. Bagian dari pekerja. Oh gitu ya. Tapi arsitek daripada ini tetap orang Belanda itu. Orang Belanda. Makanya orang Belanda itu berpengaruh di sini. Maka disebut dengan Talang Londo. Itu kan Sejarahnya Pak, saya tahu Mbak, orang Belanda datang ke sini itu tujuannya apa Pak? Kalau kepala saya melihat dari mata kulit saya itu kok sejarahnya pertama kali dia itu untuk ikut ada orang Belanda yang mau ikut dalam apa ya tanam sono. Oh, bercocok tanam. Nah di sekitar itu ada sungai terus para Belanda itu kok di tanah Jawa ini tanah Indonesia itu banyak kesuburan yang bisa menjual satu kemampuan. Maka hasil bumi dari rakyat Indonesia Ya, contohnya rempah-rempah yang mereka inginkan. yang mereka inginkan itu di sinilah tempatnya, termasuk sebagai bukti ya peninggalan Talang Londo ini. Londo ini lah. Itu untuk mengalirkan sebuah kayak persawahan atau tanaman Irigasi. Irigasi. yang nantinya bisa tanami sebuah Rempah-rempah tadi, rumah tadi ya. berbagai macam-macam gitu ya. Iya, tapi kalau dari mata kulit saya, setahu saya itu Jadi zamannya siapa Pak? sepertinya ya termasuk Pangeran Diponegoro juga dalam arti, tapi kalau di sini itu dulu perjalanannya itu dalam zamannya Mbah Sentot. Oh, Mbak Sentot Kawirojoyo yang berada di Plikon itu ya Pak? Semaitan. Oh iya ya Pak. Dia kan menyusuri perjuangannya, dia kan meneliti alurnya air. Oh gitu. Alurnya air itu kali Kobo, kali Ulu atau kali apa itu, dia gilirnya itu lewat situ. Oh Dan gitu. setahu saya kalau dari mata kulit saya, Ya. sebelah sana itu ada suatu kayak kerajaan Arabin yang khusus Sebelah kanan Mbak itu. sebelah dari apa? Utara itu lah ya. Pas sebelah utaranya Oh. itu ada dua pintu gerbang. Ya. Dimensi. Di situ itu ada istilah dimensi. Iya iya iya. Dimensi dua itu tuh posisinya ya di situ itu saya melihat badannya itu kayak berbunyi, Ya. tapi kepalanya itu kepala kayak Binatang. kepala babi. Oh itu pemirsa Iya. apa yang dikatakan Mbak Boy bahwa di selesainya pas selesai Talang Londo itu kata Mbak Boy di sana ada suatu kerajaan dan di situ ada raja yang sebagai raja itu dengan
tubuh berbulu dan tapi kepalanya kayak kepala babi gitu ya Pak? Babi hutan kayak celeng itu ya Pak? Begitulah pemirsa Nusantara. Dan apalagi Pak, mungkin masih banyak bisa diceritakan Pak? Ya, kalau posisi saya melihatnya itu kok saya melihat membuka dimensi, ada dimensi lorong waktu dan Ya. itu dengan mata kuliah saya. Saya melihat banyak pasukan anak buahnya, Ya. tentaranya, Bapak Wario Dirgo Ya, melewati sekitar lereng dari pinggir sungai ini. ya. Itu banyak sekali pada melewati sepanjang Aliran sungai. sungai itu. Dulu waktu itu ya. Ya. Nah, Ada banyak kan posisi orang Belanda dulu di sini Pak? di sini kalau orang Belanda juga sekitar 10-an. Oh, Tapi itu dalam arti keluarga karena Belanda pada waktu itu dia juga berkecimpung dalam bidang ingin pabrik penanam rempah-rempah. Dan dia juga mempelajari cara di sini Kebudayaan orang Jawa. mengikuti kebudayaan orang Jawa juga ya. khususnya di Jawa itu kan banyak petani lah. Nah, mungkin Pak Ustadz sendiri dan teman-teman dan Pak Ustadz sendiri dan Pak Boib sendiri, apakah nanti kita akan menggunakan mediator untuk mengungkap misteri-misteri yang ada di jembatan Londo itu? Iya. Nanti kan begini kita akan memanggil satu pengusaha kita Ya. menjadi mediator. Namun sebenarnya Masih ada yang diceritakan nggak apa-apa Pak? Ya, nggak apa-apa. Maaf ya Ya, boleh. dan Ya. maaf ya Mbak. Iya, iya, iya. Nah itu tadi saya mengingat dari cerita ataupun ular-ular atau pangandikan Mbak Boib itu. Iya, dari Mbak Boib. Itu di situ ada sosok seorang berbulu dan berkepala binatang, bisa dikatakan kepala babi ya. Iya. Nah itu salah Babi satu hutan dari itu apa, tadi. ataupun itu makhluk pendatang ataupun memang dia astral penjaga sini. Masalahnya ini aura sangat besar. Ini Iya, iya, iya. kencang ini. Nah, itu gimana Pak? Dari pendapat Pak Mas Ustadz Ya. Luki. Kalau menurut pandangan saya dari mata saya, memang itu adalah suatu kayak kerajaan. Wajahnya itu seperti kayak babi tapi siulnya tuh Taringnya itu? Ya. Tapi kalau yang lain itu sepertinya seperti cuma kayak babi-babi biasa. Tapi sini badan sakit bentuknya Itu yang kerajaan. Kalau yang lainnya Pak? Kalau yang lainnya kalau itu posisi sebelah di atas. Di atas? Itu Ini bulunya. tebing ya belakangnya Pak? Bulunya itu kan sepertinya dekat dengan sungai. Iya Pak. Ada bulu-bulunya itu orang Belanda itu bikin rumah di situ. Seperti villa. Kayak villa. Kalau zaman sekarang bahasanya sebuah Buatan bumi sini mungkin ya. oh gitu. Nah, Gudang lah ya Pak. Ya, kondisinya dia pada waktu zaman Jepang datang, dia juga takut. Oh, karena kekalahan Belanda daripada Jepang sampai datang Iya. Jepang ke sini. Ya, kalau saya melihat dengan mata saya itu sebenarnya ceritanya seperti itu. Oh, gitu ya. Terus akhirnya si yang itu kan ada 10 orang itu ada sekitar 4 wanita. Oh, Yang ya. lain ya ada anak, ada suami. Ya, Iya, iya. beranak Oh, Pak Ustadz juga lihat juga ya. Si anak putri dari Belanda itu Noni nah. Noni mas. Noni Belanda itu. Iya, iya. Dia itu pada waktu zaman Jepang datang ke sini itu dia itu terlalu sering disiksa oleh. Nah, akhirnya dia Oh. itu sampai terjadi dia itu akhirnya menjatuhkan diri di talang air di sebelah itu Oh, terus sekarang menjadikan sosok yang bagaimana Pak? Ya, Noni ini. kalau saya lihat itu si noni itu dari sini itu nggak bisa bergerak semua. Ya? Dia yang bisa bergerak hanya Oh, gimana Pak Ustadz? Itu mungkin yang sering kali menampakkan diri ataupun warga sini yang tahu dan sebagainya, mungkin yang sering menampakkan diri salah satu ke noni Oh, itu yang sering. ya, karena Tapi tidak membuat resah ya? Enggak. Oh. bahkan kalau dari penangkapan saya sendiri Ya. sempat interaktif Ya. secara goib saya Ya. itu dia merasa kayak ada salah satu orang ataupun apa yang menyalahgunakan tempat ini, mungkin buat undi ataupun buat apa kayak prihatin. Ada juga yang
mencari maaf, mencari angka Nobel ini Iya, iya. adalah itu salah satunya dari Tapi itu tidak benar ya. ya itu tidak Pak Ustadz. benar karena Begitu ya Pak Gus, apa yang dibicarakan dari Pak Ustadz Tunggi. Ya. Dan posisi kalau masalah pusaka itu ada Ya. Itu juga banyak pusaka juga. Contohnya apa dari melihatnya Mbah Oh, Klim? ya. Kalau keris itu ada 3, Ya. tapi kalau batu-batu akik banyak. Lolok berapa itu? Tahu Mas Pak Ustadz? Dari yang dibicarakan Mbah Bab ada kalau keris itu ada kurang lebih 3 Ya. sampai 4. ya, Yang laser latang itu ada 1. ya, Yang lo itu ada, lo 3 itu ada, tapi warongko itu masih mungkin saking lamanya kondisi pengapungan kayu itu makin membusuk. Jadi kalau seandainya itu diciptakan ataupun kita tarik, Ya. dia cuma sebatas warongko. Mbah, lihat apa Mbah? Kok selalu melihat ke utara Pak? Pak Ustadz. Pokoknya ada yang Kontrakan ini terus ini. Mr. Andre Sukut itu namanya. Oh, Mr. Andre Sukut. Lagi bersama dengan Sinongnya Tadi Mungkin dia datang ya Pak? Ya, mungkin ada salah satu. Oh, mungkin mau coba. Sinoni itu Iya. kita akan masukkan. Iya, iya. Pemirsa Nusantara. Panjangnya dia kedatangan dia kalau ada orang minta apa. Oh, siap. Itu kan Mungkin bisa agak ke belakang ya apa? Pemirsa Nusantara ini Mbah Goib akan memanggil mediator untuk dimasukkan daripada noni-noni Belanda tadi. Sinoni Noni Belanda tadi ya. yang tadi yang Nanti Pak Ustadz jangan lupa nanti dijaga juga untuk yang belakang. karena sepertinya Belum. Waalaikumsalam, Mas. Ya. ya Maka Pak Ustadz mungkin sama Mbak Goib. Pemirsa, kita masukkan ini akan Sinoni ke dalam tubuh mediator ini. Mari. tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. inilah keseruannya pemirsa. Halo. Asun nih. Ngopo sampean ning kene iki kok iso ning setengah badan sedulur sikil war tekan kene medun kok ora iso obah. Dia nggak tahu bahasa Jawa, mungkin pakai bahasa Indonesia mbak, atau mungkin diperjelas lagi. Oh. Jadi sampean saka ngisor saka dhuwur andlok ning kali terus sikile ora iso apa-apa. Alasannya apa kok sampean nekat bunuh diri, terus menyiksa robone sampean? Alasannya apa? Oh, awal udah dia merasakan kayak suatu Ya, dia terlalu tekanan, trauma, beban pikiran. Nah, iya terlalu banyak disakiti. keluargamu sing saka zaman Belanda enten iki keluargamu ning sekitar kene ana wong pira? 10 orang dalam satu keluarga. Kamu udah punya anak di sini. Anak piro? Iki sing ngetutke loro. Anakmu bali nang negara kono. Anakmu bali nang negara kono. Nang negara Belanda. Nah, dia salah satu jadi dia merasa kayak depresi, tekanan beban mental, Akhirnya perang mental, terus dia bunuh diri tanpa memikirkan masa depan daripada keluarganya sendiri. Gelem tak balekke nang negaramu kono, tak deki sirup keluargamu kono, ben tetep enak. Dan ini dia nggak mau karena dia udah nyaman, udah mungkin selama sama Pak. ini salah satu jin mbak. Ini salah satu jin yang masuk. Para pemirsa petualang Puncak Kulit se-Nusantara
kami tidak tahu dia tadi yang masuk itu Sinoni, ternyata sekarang langsung Sinoni itu langsung diserang oleh semacam kayak kera, dan seperti kera, posisi kera itu berbadan kera tapi kepalanya kepala serigala, atau bisa dikatakan salah satunya ada seperti hewan babi. Sampean ini sing jogo dimensi goib. Oh. Jawab. Apa kau ngerokok? Jawab. Ngapa kowe kok bunyi? Ngapa kowe kok teko? Ya urusannya apa? Dia merasa kurang pemirsa, dia merasa seperti hanya kayak penjaga lokasi ini. Dia merasa dengan kedatangan kru, dia merasa terganggu dan dia penasaran apa yang kita perbuat di sini. Akhirnya dia tiba-tiba masuk ke kru kita dengan tiba-tiba, tanpa ada komitmen, tanpa ada pergantian daripada si noni Belanda. Rapopo. Ternyata tadi Ada pemusikan, ada tidak terduga, dia langsung melakukan penunggu yang di pintu gerbang suatu kerajaan tadi. Dia langsung menyerang mediator, dan ini juga di luar kehendak kita. Dia juga marah-marah, posisi marah dia karena kita mengungkap misteri dari daripada Talang Londo ini. Kenapa dia seperti itu? Karena dia nggak mau misteri di sini diungkapkan. diungkap sekali. Mungkin kurang lebih jelas. Kerajaan ekonomi, kerajaan untuk gua ekonomi mulai ada pasukan. Ya sih, oke. Jelas, oke, wanci. Wes ora ganti dok. Gangura. Wes kok ganti nonine. Oh, no, urusan itu kan. Wes ganti nonine lah. Seneni, Oh, di sini. ya cemek. Nonine ora oleh dilebokke nang nggon mediator. Ora oleh Dia merasa takon-takon. itu seperti hanya kayak privasi daripada misteri daripada goib lokasi sini itu, Mbak. Jadi kene iki memang talang air iki memang jembatan sebagai irigasi mau iki. Cuma ini juga ada pisau-pisaunya. Ya, Nah, kerajaan kuwi iki lek ana mulai kapan? Wis suwe. suwe. Aku sirahe karo awake kok iso beda kok ngono. Kuwi ana hubungane karo gendut jin. Bangsa kesugihan. Pesugihan tapi udah gagal itu udah gitu. Tapi ora mengene nek ana wong-wong kok teko delok wisata dadi landene ora ganti to. Beli hati-hati. Mungkin di mana tempat kita harus puluk salam, terus kita juga menjaga dari ucapan unggah-ungguh, itu memang penting. Ini pesan dari salah satu ada sama si Cige. itu apa wae? Ini si Cige. Ini Nah, di sini juga nggak ganggu. Nah, cuma ingin berinteraksi. Ya, Pak. menguap. Cuma ingin tahu sejarahnya. Hari talang air, talang dari Lodon itu. Ya mungkin dengan adanya peristiwa ini kita ambil hikmahnya dan mungkin bisa menjadi fasilitas. Lodon dia sana ganti. Nggak ganti. Ibu. Terus ketemu air jual soto pas bermain. Yo nenek sekretare
Matu-matu itu pondasi kalau itu kamu ini ini apa wae? Orang tua, orang tua ora dijiwa ora, ora oleh. Bro. Oh, bro. Ya karena Nah, itu salah satu kawannya. ya, di samping itu bisa dibilang fondasi, Mbak. Ya. Bisa dibilang Karena fondasi. pondasi itu sesuatu Ya. bisa sesama dulu. Ya, itu suatu fondasi. Coba tak ambil ya. Coba tak ambil. Oh, jangan. Iki apa iki? Iki wujudane apa? Ya, tadi yang dibicarakan Chris. Memang zamannya dia, zamannya kalau rakyat Indonesia, jauh tahu jadi bola kita ada nih. Zamannya nggak sempat kalau bejo. Memang pangeran kita kalau bejo itu Tokoh. kan Tokoh masyarakat. beliaunya naik 3 kali. Ya wis, saiki Bali udah Mbak ini mediator mungkin masih ada pertanyaan ataupun apa? Kalau saya dipesan kira, Saya ngomong ini. orang saya harga mau kira. Selain mengenai ini, apa sekitar ini bisa ono tempat senior ini peninggalan belanja sama dia bisa ono ora? Oh sana, itu perbatasan Oh, Pak duit opo? Nah, Ya udah pemirsa, ini kru daripada kita sentralisirkan, sentralisirkan aja Mbak. Ya. Ayo Mbak. Wes ora ana sing ganggu. Wes ora ana sing ganggu. Wes ora ana sing ganggu. Wes Bali. Bali Mbak. Ya. Nah, Nah, Keliling lo, belum. Agak sedikit. Ya, Pak. ya terima kasih ya, Mas. Coba. Maaf ya, saya barusan ya, saya barusan di belakang tadi ada guru yang kesurupan, saya masuk ke belakang nanti, tapi kayaknya belum bisa bukan nanti bakal yang menunjukkan. Oh, Tadi Pak, udah selesai tadi Pak. Ya. Nah, gimana Pak? Ini. Intinya Jadi, ini Pak. pada waktu kita memasukkan Simon itu, Iya. begitu udah masuk, Iya. dia mau saya tanya-tanya. Oh gitu, sama Pak Ustadz. Ya. Nah, terus? Ternyata langsung ada Dia menjaga privasi. Oh gitu. Terus Simon itu Bikin- langsung pergi. Bikin suasana jadi agak tegang kan. Oh, Kita iya. kan harus benteng sana. Harus Oh gitu ya, iya. mediator. Jadi kita kerja bersamaan. Gitu ya. Ya, karena tadi kan Simon Gimana, Pak? Simon itu sendiri itu posisi di sini kan di bawah kekuasaannya dia. Oh, Jadi dia tidak boleh mengungkap atau Ya. gimana tadi? Dia Oh, mau Itu salah satu salah satu yang perlu dia oh, gitu karena ya. kan dalam kondisi atau Gimana? aura atau kondisi yang seperti ini kan ada pimpinan, ada bawahan, nah itu kan meskipun itu hal goib, Ya. tapi kan tetap masih pada naungan. Oh, gitu ya. Menurut Mbak, yang tadi ini terus cerita daripada apa tadi Talang Londo itu gimana Pak? Ya kalau bagi saya ya ini secara logika Ya, ya. janganlah kita takut. Yang penting jangan kita takut. Kita tetap pengen dalam muslim ya jangan dapat. Nggak apa-apa. Yang penting dia kan penghuni di sekitar sini itu tetap damai. Damai. Tetap dalam arti kalau orang-orang
mau piknik atau apa, wisata di sini, wisata rekreasi, nggak tidak ada masalah. nggak ada Insya masalah. Allah nggak mengganggu. Gitu ya. Bila juga udah terjadi tidak akan mengganggu. Gitu. Tapi di sini kita mungkin karena kita yang datang itu para spiritual. Iya, spiritual. Lagi Ya, baca. Iya, iya, ya, Pak. Dia kan ingin kita ungkap tanya jawab seperti terakhir. Ya kan dari awal kita cuma ingin tahu sejarah Iya. Talang Lontar, tapi ternyata mistisnya juga kental Iya. gitu ya. Nah kalau menurut Pak Ustaz Pungki gimana? Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita ke tempat apapun apa itu, ya, janganlah lupa satu berdoa malam, Ya. yang kedua jangan lupa berbaca satu malam, Ya. selawat, biar kita merasa kalau orang Jawa bilang ada sopan santun. Oh, gitu. Ini ya pesan dari saya, kalau dimanapun tempat kita ke tempat terutama tempat rekreasi yang berhubungan ada dinding ataupun dimensi Ya. secara goib, ya berhati-hatilah, jangan membuat hal keonaran di sini, Saling menjaga ya. saling menjagalah, terutama jagalah perkataan, jangan berkata jahat ataupun berkata maaf, kata jorok dan Yang penting nggak sopan ya. Jadi karena dia pun juga secara kasat mata ini suatu tempat ataupun tempat rekreasi, tapi dalam istilah tempat rekreasi di sini juga ada kehidupan ataupun apa yang seperti Bang Boy bilang tadi, di dunia lain yang dikatakan bahkan ada pintu dimensi dari jin, pintu dimensi dari makhluk astral, pintu Gitu. dimensi dari ruh seorang orang Belanda ataupun kita sebut dengan Londo itu ya. Terima kasih Pak Ustaz Pungki atas penjelasannya, dan Bapak mungkin ada pesan untuk kedepannya gimana? Kalau pesan dari saya Ya. biasa, Ya. biasa kita tetap ingat kepada Allah, takut kepada Allah, jangan kita itu takut kepada makhluk. Ya. Tapi kita tetap selalu jaga, jangan sampai kita itu membuat sesuatu makhluk atau sesama manusia, sesama manusia Ya. Allah itu jangan sampai emosi dan sensitif. Saling menjaga. Ya, nah, terima kasih Mbak Goib dan Pak Ustaz Pungki dan pemirsa Nusantara. Tadi adalah sudah kita kuat dengan Mbak Goib dan Pak Ustaz Pungki tentang sejarah daripada Talang Londo ini yang berada di Kabupaten Sintang, dan kita akan pamit. Tapi sebelum pamit jangan lupa subscribe dan like channel di Petualang Bocah Goib di bawah ini. Dan salam Goib sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ujung